roti nobus ni Tuhanmu tung jonok do devatam sai pasada pikiranmu asa tong tu sabam sai pabulus sai patulus Tuhanmu maroham. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh sangat baik, yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini dan berikan kepada kami napas kehidupan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 31 Maret 2026, tertulis dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini diawali dengan perjumpaan Yesus dengan pemungut cukai ketika Yesus datang ke rumah pemungut cukai. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus datang mengunjungi rumah si pemungut cukai dan makan bersama. Bagaimana mungkin orang benar, bagaimana mungkin seorang rabi, seorang guru bersekutu duduk bersama dengan orang-orang berdosa? Itulah yang ada di dalam pikiran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka menganggap pemungut cukai itu orang berdosa, orang yang najis, yang tidak selayaknya Yesus duduk bersama dengan mereka. Pemungut cukai yang tidak dianggap dan dikucilkan di pergaulan dengan orang-orang Yahudi. Namun bagi Yesus, dia diperlakukan sama. Melihat peristiwa itu, sikap orang sangat kontras. Banyak orang sikap mereka berlawanan dengan sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada pemungut cukai tadi. Yesus memulihkan status pemungut cukai itu dari status yang direndahkan menjadi status yang sama dengan orang lain. Dari status yang dikucilkan, Yesus bersama-sama duduk dengan dia. Artinya Yesus membuat pembaharuan, Yesus membuat perubahan. Yesus datang untuk semua orang, tidak peduli seberapa besar dosanya, seberapa besar kejahatannya. Yesus datang untuk merangkul orang-orang yang berdosa, dan Yesus memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk bertobat dan memulai hidup baru dengan datang menjumpai pemungut cukai tadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa hanya diperoleh dengan kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu betul-betul karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita. Apakah kita merasa diri kita ini benar dan tidak membutuhkan pertobatan? Atau apakah kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dan pertobatan? Mari kita datang kepada Yesus, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kita dan menerima kasih karunia-Nya.
Melalui firman Tuhan ini, Yesus menunjukkan jati dirinya bahwa dia datang untuk memulihkan orang-orang yang berdosa. Hanya di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu datanglah, bertobatlah. Tuhan sungguh sangat membuka tangannya untuk menerima kita sebagai anak-anaknya di perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Engkau Tuhan datang untuk merangkul, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan segala kejahatan kami ketika kami datang Tuhan. Dan Engkau juga datang menunjukkan kasih setia-Mu supaya kami Tuhan mengakui dan menyadari segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan pembaharuan hidup yang kekal, sukacita, kebahagiaan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang datang kepada Engkau Tuhan dan meninggalkan segala kejahatannya dan dosanya. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas, dalam pekerjaannya, berangkatkan mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dan Engkau juga memberkati mereka Tuhan, menambahkan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka, supaya mereka bisa membutuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan sedang sakit pada saat ini, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan, Engkau pulihkan mereka Tuhan sedang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kau berikan Tuhan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita, supaya mereka jangan meninggalkan Engkau, tapi biarlah mereka Tuhan datang kepada Engkau Tuhan untuk meminta dan meminta kepada Engkau Tuhan dalam segala perkara pergumulan yang mereka hadapi, dan Engkau akan berikan jalan keluar segala perkara pergumulan yang kami hadapi. Kau berkati anak-anak kami Tuhan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kau berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Engkau berkati seluruh orang tua Tuhan dalam segala pekerjaan mereka untuk membimbing, mengarahkan dan mendoakan, menasihati anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka, supaya anak-anak itu Tuhan menjadi anak yang penuh berkat dan sukacita. Engkau berikan jodoh Tuhan kepada anak-anak jemaat-Mu yang sudah cukup umur, yang belum mendapatkan jodoh sampai pada saat ini. Kau dengarkan doa mereka, kerinduan mereka dan seruan mereka. Kau berikan anak Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang belum mendapat anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.